selamat petang buat wanita-wanita yang kami kasihi dan hormati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pastor Mura Balang senang sekali membawa kita pada sisi yang ketiga konferensi PWBM Sarawak yang keempat. Tema yang diberi bagi saya ialah wanita yang memberkati. Saudara, tentu impian dan hasrat kita sebagai wanita dan ibu rumah tangga Kristen, kita mau supaya kita sukses dalam karya kita, sukses dalam studi kita, sukses dalam hidup rumah tangga kita, bahkan dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Tentu untuk mencapai semuanya ini tidaklah sebegitu mudah. Kita memerlukan kerja keras dan tabah agar hasrat kita tercapai dengan pertolongan Bapa kita yang di surga. Teks kita pada petang ini terambil daripada Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Ya, sebagai tema yang diberi bagi kita yaitu wanita yang memberkati. Ya, pertama kita akan melihat memberkati ya melalui teladan, ya, memberkati melalui teladan. Ya, dari teks yang kita baca sebentar tadi, kita melihat seorang yang bernama Lydia. Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Jadi dia kemungkinan kaya, ya. Kain ungu adalah kain yang berharga dan mahal, seringkali dikenakan sebagai tanda bangsawan ataupun keturunan raja. Lydia berasal dari Tiatira di kota Filipi, termasuk wilayah Makedonia. Kota Filipi dikenal sebagai pusat perdagangan dan tempat perlancongan orang Roma. Lydia mendengar Injil melalui pelayanan Paulus ketika Paulus mengunjungi kota Filipi. Ia membuka hatinya kepada Allah. Sebelumnya Lydia disebut seorang yang takut akan Allah. Artinya ia beribadah kepada Allah karena menyambut Injil, dan ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Pertobatan yang membawa berkat bagi keluarga adalah pekerjaan Allah yang luar biasa. Lydia dan komunitasnya percaya kepada Yesus. Lydia dipakai Allah menjadi satu batu loncatan untuk memenangkan orang-orang terdekatnya. Lydia seorang perempuan yang membangun hidup orang lain dalam kebenaran kekal. Sifat Lydia yang menggambarkan keadaan ataupun pribadinya. Ia seorang beriman, menyediakan tumpangan untuk para pelayanan Kristus sesudah ia dibaptis bersama-sama seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya.
Kisah Rasul 16 ayat 15. Berarti di sini Lydia mohon diberi kesempatan untuk menjamu Paulus dan Silas di rumahnya. Bukannya melihat kedua laki-laki itu sebagai beban dan kehadiran mereka sebagai gangguan dalam keluarganya serta rutinitas bisnisnya. Lydia justru menyambut mereka dengan gembira dan memberi hospitality. Berarti dengan kata lain, kita mempraktikkan keramah tamaan ketika kita dengan murah hati membuka pintu rumah kita lebar-lebar untuk memperhatikan orang lain. Dengan keramah tamaan kita memelihara, menguat dan melayani orangnya. Ya, pelajaran yang kita lihat di sini, pelayanan kepada Tuhan harus ditujukan kepada sesama manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Memberi tumpangan adalah salah satu bahagian penting dalam pelayanan Injil. Lydia adalah tokoh perempuan yang terkemuka karena mendedikasi hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Beliau tetap menggema dan menggugah kita di era ini untuk mengikuti jejaknya dalam memberi tumpangan bagi orang yang melayani Allah. Dan hal yang kedua yang kita lihat ialah kita memberkati dalam keputusan, ya, memberkati dalam keputusan. Surat Rut bab yang pertama ayat 16 di sana berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Peristiwa dalam kitab Rut menunjukkan berkat-berkat yang diberi Allah kepada orang asing yang meninggal agamanya untuk percaya kepada Allah Israel. Oleh karena sikapnya itu, ia menjadi anggota umat Allah. Ya, dikatakan dalam surat Rut adalah seorang laki-laki bernama Elimelek. Ia pergi dari Kanaan ke Israel karena tanah Israel pada masa itu ditimpa kelaparan. Ya, Naomi keduanya ikut serta Elimelek. Ya, maksud saya tadi bahwa mereka ini pergi dari Israel ke Moab, ya, ke tanah Moab. Waktu mereka di Moab, Elimelek meninggal. Naomi bersama 2 orang anaknya. Kedua anaknya kawin dengan bangsa asing, yaitu seorang bernama Orpa dan seorang bernama Rut. Ya, 10 tahun kemudian daripada itu, dua putranya ini, Malcolm dan Kilion, meninggal. Naomi kehilangan dua putranya. Dalam ayat yang ke-6 hingga 13, di sana kita melihat keputusan Naomi meninggal Moab pulang ke Israel, sekalipun menghadapi risiko kesunyian. Naomi mengajak kedua menantunya supaya tetap tinggal di tanah air mereka. Ia merasa bahwa mereka tidak
punya kesempatan untuk menikah kembali dan hidup bahagia bersamanya. Ayat 6 hingga 17, meskipun kedua menantunya didesak untuk pulang kepada orang tua mereka, Ruth membuat keputusan supaya tetap mengikuti Naomi. Ya, Ruth adalah seorang Moab, telah menikah dengan seorang Israel. Walaupun suaminya telah meninggal, ia menunjukkan kebaikan dan kesetiaannya kepada ibu mertuanya yang berbangsa Israel. Iman Ruth kepada Allah membuat dia tetap baik dan setia kepada ibu mertuanya. Dan kebaikan bukanlah sekadar topik ya untuk direnungkan ataupun untuk didoakan. Kebaikan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan. Siapakah yang memerlukan kebaikan saudara ataupun kebaikan Anda? Pikirkan saudara Anda. Adakah orang-orang sakit yang memerlukan kebaikan Anda? Adakah ibu janda, anak yatim piatu yang memerlukan kebaikan Anda? Kebaikan adalah berhubung kait dengan kondisi hati. Ya, hati yang baik, hati yang peduli terhadap orang lain, memperbaiki hidup mereka, memikir kesejahteraan hidup mereka. Apakah kita melihat orang lain seperti Yesus melihat mereka? Dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apakah saudara mau berbuat yang baik untuk Tuhan? Berbuat yang baik untuk sesama manusia agar mereka mengenal Kristus dan memuliakan Allah. Dan hal yang ketiga ialah memberkati melalui pelayanan, ya, memberkati melalui pelayanan. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 22, di sana kita membaca tentang seorang yang bernama Deborah. Deborah merupakan seorang hakim, Sri Kandi, pahlawan wanita, dan seorang nabiah di Israel pada zaman hakim-hakim. Dia menggabungkan 3 pekerjaan yang sangat penting. Yang pertama ialah dia menjalankan tugas resmi sebagai hakim undang-undang. Dan kedua, dia juga seorang kepala militer ataupun kepala tentera. Dan yang ketiga, dia juga saluran untuk nubuat. Ya, Deborah memang unik di antara semua para hakim yang lain. Bukan saja karena ia seorang wanita, tetapi hanya dia berfungsi sebagai hakim-hakim. Hakim pasal 4 ayat 5. Dia juga seorang pemimpin kebangsaan, ya, memerintah sebagai hakim atas Israel. Dan dia juga disebut ibu di Israel pada masa itu sebagai pasal yang kelima ayat 7. Dia juga memperjuangkan peperangan untuk pembebasan satu-satunya peperangan terhadap penindasan Kanaan, artinya musuh Israel pada masa itu. Ya, kemenangan yang dicapai oleh mereka adalah oleh wanita ataupun perjuangan Deborah dengan Yoel. Meskipun pada masa itu Barak disuruh maju untuk memimpin peperangan itu, kata Barak kepada Deborah,
jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ya, inilah kata Barak kepada Deborah, pasal 4 Hakim-Hakim ayat 8. Dan peperangan ini adalah oleh wanita, dan wanita lah yang membunuh komandan orang Kanaan. Ya, pasal 4 ayat 21. Ya, pelajaran yang kita lihat dari sini, dan ini membawa kita melihat kekuatan supernatural yang diberi Allah kepada seorang wanita untuk melepaskan orang Israel. Kita melihat kekuatan ataupun tujuan kekuatan itu, dan kita memerlukan kekuatan untuk kesadaran, dan juga kita memerlukan kekuatan untuk bertahan dan bersabar dalam kesulitan, dan kita memerlukan kekuatan untuk mengatasi dosa. Tuhan mengurniakan kekuatan ini bukan karena siapa atau siapa kita. Dia mengurniakan kekuatan ini karena kemampuan, penyerahan, dan persediaan kita untuk dipakai oleh Allah. Ya, mengapa kita memerlu kekuatan? Ya, mengapa kita perlu kuat? Ya, mengapa kita perlu kuat? Kita harus kuat karena banyak tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Ya, tentu kita mengenal pada saat ini banyak tantangan, banyak kesulitan yang kita lalui dalam kehidupan ini. Maka itu kita perlu kuat. Kata Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, kita harus kuat karena kekuatan kita dapat menolong orang lain yang kita bawa pada Tuhan. Ya, 2 Timotius 2:3 sampai ayat 5. Kita harus kuat karena kita mempunyai sesuatu yang dapat kita beri kepada orang lain. Kita mempunyai Yesus, satu-satunya jalan keselamatan, Yohanes 14 ayat 6. Kita mempunyai firman Tuhan, satu-satunya jalan ke surga, Mazmur 119 ayat 1:5. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kita perlu kuat karena kita mempunyai Roh Kudus, penolong dan penghibur satu-satunya, Yohanes 16 ayat 7. Kita harus kuat karena kekuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, kekuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Kekuatan kita seperti laki-laki menyenangkan hati Tuhan. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, berjaga-jagalah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya di sini jemaat Korintus ya disuruh, yang pertama kita lihat di sini berjaga-jaga. Mereka harus terus berjaga-jaga dan berwaspada terhadap musuh-musuh rohani mereka, mungkin yang akan menyeludup masuk, entah untuk menghancurkan mereka, entah untuk dengan perpecahan, entah dengan dosa, kekacauan. Dan yang kedua kita lihat di sini, mereka dinasihati berdiri dengan teguh dan apa yang mereka yakini ataupun yaitu Injil
yang diajar pada mereka sejak semula, ya, yang mendatangkan keselamatan bagi mereka. Ya, mereka harus berdiri dengan teguh, dan Injil yang telah mereka terima mereka harus pegang itu dengan teguh. Dan yang ketiga ialah bersikap sebagai laki-laki, bermaksud mereka harus berani supaya dapat melawan guru-guru palsu. Yang keempat ialah tetap kuat dengan kekuatan yang diberi oleh Roh Kudus. Dan yang kelima, melakukan segala sesuatu pekerjaan dalam kasih, karena tanpa kasih mereka tidak akan lebih daripada musuh-musuh rohaninya. Ya, zaman sekarang ini kita juga wanita atau ibu-ibu wanita Kristen yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sementara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, hendaknya kita juga ikut nasihat yang sama seperti yang diberi oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Ialah kita harus terus berjaga-jaga dan waspada dan berdiri teguh dalam Injil keselamatan yang telah kita terima dari mulanya. Bersikap sebagai laki-laki, berani melawan musuh-musuh kita. Tetap kuat, lakukanlah segala sesuatu dalam kasih. Allah itu sendiri adalah kekuatan dan perisai kita. Mazmur 28 ayat 7. Ya, sebagai kesimpulan di dalam bahagian ini, jadilah seorang wanita yang memberkati melalui teladan kita sebagai Lydia. Yang kedua, jadilah seorang wanita yang memberkati melalui keputusan kita ambil dalam kehidupan kita sebagai Ruth, sehingga kita melihat akhir daripada kehidupan Ruth, keturunannya yang mengakibatkan kelahiran Yesus ke dalam dunia ini sebagai juru selamat kita. Dan yang ketiga, jadilah wanita yang memberkati sebagai Deborah, karena kejayaan yang telah dicapainya telah mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan sadarlah bahwa dalam semuanya ini kita harus kuat. Ya, kita harus kuat. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Praise the Lord. Itulah kekuatan kita. Kekuatan kita adalah di dalam kekuatan kuasa Tuhan, bukannya kekuatan diri kita sendiri. Inilah kekuatan kita. Maka itu, ibu-ibu yang kami kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, bagaimana kita menjadi seorang wanita yang dapat memberkati. Ya, pertama-tama kita hendaklah menjadi berkat kepada orang lain melalui teladan kita, teladan hidup kita. Ya, kita dapat memberkati orang lain. Dan yang kedua, kita dapat memberkati ialah melalui keputusan yang kita buat di dalam kehidupan kita. Ya, kita dapat memberkati melalui keputusan yang kita buat di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga ialah kita dapat memberkati orang lain melalui kejayaan ataupun pelayanan yang kita lakukan dimanapun kita berada. Tuhan menempatkan kita di sana agar kita dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur padamu pada petang ini karena kesempatan, peluang bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami adalah wanita, ibu-ibu
rumah tangga Kristen yang telah diselamatkan oleh Engkau. Kami percaya ya Tuhan, dengan penuh pengharapan, penuh keyakinan bahwa kami bukannya berjalan sendiri. Tuhan dapat memungkinkan kami, menguatkan kami, memberi kami kemenangan bila kami menghadapi banyak rintangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu itulah sebagian daripada hidup kami, bahwa kami dapat kuat, kami dapat menang, karena kekuatan kami adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, memberkatilah setiap ibu yang ada, yang telah mendengar firman-Mu pada petang ini, agar Engkau terus memberkati kami di dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, agar kami sungguh menjadi aliran berkat pada orang lain yang ada di sekitar kami. Haleluya Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mohon semua ini. Amin. Amin.